Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Faldo dari kelas TRK 2 Malang. Saya akan membuat tugas akhir untuk tugas pemrograman basis data. Soal yang pertama, pertanyaannya itu adalah sebelumnya di sini ada 4 tabel. Untuk database-nya saya buat nama database-nya itu buku online. Kemudian nama tabelnya ada tabel buku, tabel detail pesanan, detail panggilan, dan tabel pesanan. Uh, Selanjutnya pertanyaannya itu adalah yang pertama, tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan diurutkan dari total belanja terbesar. Kemudian tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua itu, tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Terus kemudian yang soal nomor tiganya atau soal yang C nya, tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Oke, di sini saya sudah isi dalam tabelnya ya. Oke, untuk lanjut saja untuk yang soal pertama, yaitu tadi tampilkan daftar nama pelanggan setelah total uang yang telah mereka belanjakan. Oke, langsung saja sini saya cek ya. Selanjutnya kita tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk yang soal pertanyaan yang kedua, ya, dengan kategori fiksi, kemudian tahunnya saya buat di sini tanggal 2025. Oke, kita lihat saja. Nah, ini deh. Oke, lanjut soalnya yang ketiga. Nah, oke, untuk yang soal ketiga itu, tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Oke. Nah, ini dia untuk soal yang ketiga jawabannya. Tabel. Nah, itu nama yang tidak pernah sama sekali. Apa tadi soalnya? Yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali itu ada di nama Rizky. Oke, next selanjutnya. Oke, untuk soal yang nomor 2 itu di sini ada 4 tabel yang pertama ada tabel departemen, kemudian ada tabel karyawan, tabel proyek, dan tabel tugas. Untuk pertanyaannya itu, yang pertama, tampilkan nama per departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Kemudian soal yang B, temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. Kemudian soal yang C, tampilkan nama lengkap karyawan dari departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun.
Oke, kita langsung saja bantuan soal nomor 2. Yang pertama soal nomor A, yaitu di sini udah, kita langsung saja load. Nah, ini dia isinya untuk di nama departemen IT dengan jumlah karyawan ada 3, kemudian di keuangan ada 1, produksi ada 1, pemasaran itu kosong. Kemudian itu di sumber daya manusia juga jumlah karyawannya kosong. Oke, selanjutnya untuk soal yang B, temukan nama lengkap karyawan memiliki gaji di atas rata-rata seluruh karyawan di perusahaan. Nah, oke, kita langsung saja. Nah, ini dia, lalu nah untuk gaji rata-ratanya yaitu ada 8.500.000. Nah, nama lengkapnya itu ada Niglosono, Budi, dan Aldo. Oke, next soal yang C nya, tampilkan nama lengkap karyawan dari departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Oke, kita langsung saja coba soal yang C nya. Untuk dari yang tidak memiliki proyek sama sekali dari departemen IT itu ada namanya Budi. Karena di sini bisa terlihat Budi Budi itu dari departemen 1, yang dimana departemen 1 itu adalah IT. Dia tidak bertugas. Nah, oke, selanjutnya kita akan beralih ke soal nomor 3. Soal nomor 3 di sini terdapat tabel mahasiswa, kemudian tabel mata kuliah, dan kemudian ada tabel nilai. Untuk pertanyaan yang pertama, pertanyaan A, yaitu bola sebuah step prosedur bernama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter. Prosedur ini harus memeriksa apakah total SKS mahasiswa tersebut sudah mencapai 144 SKS. Jika ya, ubah kolom status menjadi lulus. Jika tidak ada perubahan yang terjadi, prosedur yang memberikan pesan konfirmasi tentang hasil operasinya, misal mahasiswa dengan NIM berhasil diluluskan atau mahasiswa dengan NIM belum memenuhi syarat kelulusan. Kemudian tuh yang pertanyaan yang kedua, B, itu adalah boleh sebuah function bernama hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameter dan mengembalikan return atau nilai indeks prestasi kumulatif mahasiswa tersebut. IPK dihitung dengan rumus itu dengan rumus SKS kali bobot nilai. Langsung saja kita jawab. Di sini untuk nama nama database-nya saya buat sistem informasi. Jadi isinya ada tabel mahasiswa, terkira dan nilai. Oke.
kita coba dulu untuk pertanyaan yang tadi dari soal nomor 3. Nah, oke, berhasil. Kita sudah berhasil membuat prosedurnya. Nah, setelah itu kita coba akan memanggil fungsi dari prosedurnya gunakan call. Itu bisa kita lihat di sini diskusinya. Kita coba dulu nih, call proses kelulusan kemudian name-nya. Ini kita coba copy saja, kita cek, ketik di sini, di sini sedikit kita isi dengan name. Misalnya kita mau cari tadi dengan name yang 2023-0001, mahasiswa dengan NIM 2023-0001 pada saat diluluskan. Kemudian kita cari dengan NIM 002 ujungnya, mahasiswa dengan NIM 2023-0002 belum memenuhi syarat. Nah, oke, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan yang B dan menjawab pertanyaan yang B ini. Buatlah sebuah function bernama hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameter. Nah, oke, kita langsung saja. Oke, kita coba dulu untuk pertanyaan yang B tadi. Nah, oke, setelah selesai kita akan mencoba memanggil fungsinya ya. Sebentar, kita bisa cek dari sini untuk memanggil functionnya. Oke, hasilnya kemudian kita isi di sini dengan name. Kita cek untuk IPK yang dengan NIM yang 001. IPK-nya di sini adalah 3,65. Nanti kemudian kita cek lagi. Ini yang berbeda yaitu dengan NIM 3. Itu IPK-nya adalah 4. Nah, oke, selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 di sini ada tabel produk, kemudian ada tabel penjualan, tabel titik penjualan, dan tabel stok rendah. Untuk soal dari pertanyaan yang di atas itu, soalnya yang pertama adalah mengurangi nilai pada kolom stok di tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru di detail penjualan. Kemudian soal yang B, setelah mengurangi stok, trigger harus memeriksa apakah sisa stok
untuk produk tersebut kurang dari 10. Jika ya, trigger harus memasukkan data baru ke dalam tabel log stok rendah yang berisi ID produk, sisa stok terakhir, dan waktu saat peringatan dibuat. Oke, kita langsung saja buat. Sebentar, di situ saya buatnya nama database-nya inventaris. Nah, di sini saya buat di dalam database inventaris ini saya buat nama tabelnya itu detail penjualan, stok, terus rendah, kemudian penjualan dan produk. Oke, kita lanjut. Ini kita selesai membuat triggernya. Ini kita coba jalankan. Oke, setelah kita berhasil membuat triggernya, kita akan mencoba buat insert baru di detail penjualan. Kita akan coba masukkan ini, kita coba untuk stok-stoknya kita akan coba gunakan ID produk nomor 3, tablet yang stoknya itu 8. Kita akan coba tes penjualan, insert, kita buat ID produknya, ID penjualannya 10, kita boleh. Kemudian ID produknya yang 3, kita kurangin 3. Coba cek. Nah, setelah itu kita coba cek di sini. Nah, di sini stoknya berkurang. Tadinya yang sebelumnya 8, sekarang menjadi 5. Nah, sekarang kita akan coba di log stok rendahnya. Nah, untuk di log stok rendahnya sudah masuk, di ID lognya sini, kemudian ada ID produk 3 itu tablet, kemudian stok tersisanya sisa 5. Dan ini waktu peringatan. Nah, oke, mungkin cukup sekian untuk tugas akhir saya. Juga mungkin kalau ada kurangnya dan salah kata dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.